Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kembali lagi di channel YouTube Bagi-Bagi Ilmu. Yuhu. Sekarang kita akan membahas materi tes kelas 7 di tema 3 potensi ekonomi lingkungan masuk ke aktivitas kegiatan ekonomi. Part 1 atau sebelumnya kan sudah dibahas ya mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia dan penyebab perubahan gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas aktivitas kegiatan ekonomi. Ada apa aja ya? Nah, yang pertama itu kita akan membahas aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. Lalu yang kedua ada kegiatan ekonomi. Lalu yang terakhir adalah pelaku ekonomi. Untuk aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu, kita kembali ke beberapa ratus tahun sebelumnya. Nah, yaitu pada saat kehidupan masyarakat Hindu-Buddha. Nah, di sini ada teori penyebarannya. Teori penyebarannya itu ada 4. Yang pertama itu ada teori Brahmana, Vaishya, Ksatria, dan teori arus balik. Nah, sebelumnya juga, kok bisa sih tiba-tiba di Indonesia ada agama Hindu-Buddha? Nggak akan langsung tiba-tiba ya. Nah, ini pertama kali pengaruh budaya asing yang pertama mengaruhi budaya masyarakat Indonesia adalah agama Hindu-Buddha ini sendiri. Nah, pertamanya itu, kedua agama ini dibawa oleh pedagang asal India. Nah, perdagangannya ini merupakan salah satu jalur yang digunakan dalam membawa pengaruh budaya asing ke Indonesia. Masuk melalui jalur laut dan juga jalur darat. Untuk jalur laut itu sendiri, menumpang pada pedagang-pedagang yang biasa melakukan kegiatan pelayaran dengan jalur Asia Selatan ke Asia Timur. Sementara mereka yang melalui jalur darat mengikuti perdagangan jalur sutra. Jalur sutra itu yang sebelah mana ya? Nah, jalur sutra ini karena ya melewati wilayah tersebut merupakan pedagang yang membawa kain sutra dari Tiongkok. Jadi disebutnya jalur sutra seperti itu ya. Nah, teori Brahmana, yang pertama ada teori Brahmana, yaitu agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh Brahmana. Karena Brahmana adalah kasta yang memahami benar kitab Veda dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. Bisa dikatakan otomatis seperti biksunya atau misalnya para ahli kitab yang berada di kalangan atas, ahli agama seperti itu yang bawahnya. Yang kedua ada teori Vaishya, yaitu menurut teori ini penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Jadi yang bawahnya ini adalah pedagang-pedagang. Nah, yang tadi saya sebutkan berkembang karena jalur sutra. Yang ketiga yaitu teori Ksatria, yaitu agama Hindu itu masuk lewat para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. Jadi dengan cara berpeperangan, dan setelah itu kalau kalah perang otomatis diajak untuk masuk agama Hindu. Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Berdasarkan teori ini, penduduk Nusantara yang ulung dalam berlaut melakukan interaksi di negeri India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu yang mereka pelajari. Jadi orang Indonesia melaut ke sana, berinteraksi di sana, mencari ilmu di sana, lalu disebarkan kembali ke Indonesia seperti itu. Di sini sendiri ada kerajaan masa Hindu-Buddha. Ada berapa sih? Ada 6 ya di sini. Ada Kutai, Tarumanegara, Kerajaan Holling atau Lingga, Kerajaan Mataram Kuno, Sriwijaya, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Nah, ini kita langsung ke aktivitas kehidupan masyarakat Islam ya. Nah, cara penyebarannya gimana sih atau media dakwahnya? Yang pertama itu lewat perdagangan. Lewat perdagangan Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim, perdagangan merupakan jalan dakwah pertama yang menjadi awal mula masuknya Islam ke Indonesia.
dengan cara perdagangan seperti itu. Yang kedua, perkawinan. Metode pernikahan dilakukan dengan cara seorang yang telah memeluk agama Islam melakukan pendekatan kepada raja atau bangsawan atau keluarganya untuk dinikahi secara Islam. Ada juga karena saudagar dari Arab ini atau yang membawa agama Islam ini menikahi orang pribumi agar ada jejak agama Islamnya seperti itu. Yang ketiga ada pertunjukan seni. Nah, pertunjukan seni ini ulama atau wali mendakwahkan Islamnya dengan cara pagelaran wayang, upacara sekaten, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Yang paling kita pernah dengar yaitu Wali Songo menyebarkannya lewat wayang, ya kan? Nah, kayak gitu. Gimana caranya biar masyarakat pribumi ini masuk ke dalam Islam lewat pertunjukan seni. Wayangnya ini diselipkan kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah dari Al-Quran seperti itu. Nah, yang keempat ada politik. Salah satu alasan masyarakat ketika akan masuk Islam adalah saat pemimpin mereka atau raja sudah memeluk agama Islam. Masyarakat merasa yakin bahwa ketika raja memilih agama yang tepat sudah pasti banyak yang dipertimbangkan. Karena seorang raja dengan rakyat biasa kan tentu berbeda ya. Otomatis dimana ketika raja itu sudah memilih suatu agama atau suatu pilihan, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah hal yang cenderung benar, cenderung hal yang mereka yakini benar. Gitu. Tasawuf. Metode tasawuf juga menjadi strategi dakwah yang efektif karena sesuai dengan kultur peradaban Hindu-Buddha di peradaban sebelumnya. Tasawuf yang menggunakan mistifikasi mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara yang berorientasi kepada kebudayaan Hindu-Buddha. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan untuk menyebarluaskan agama Islam dilakukan dengan seorang murid atau santri yang berguru kepada seorang ulama di pesantren. Kemudian setelah cukup ilmunya dan lulus dari pesantren, berdakwah ke daerah asal dan ke daerah lain yang belum memeluk agama Islam. Jadi pada awalnya masyarakat pribumi ini disekolahkan dengan cara pondok pesantren mendapatkan ilmu agama Islam, lalu setelah lulus dari pondok pesantren tersebut menyebarluaskan dakwahan ini kepada orang-orang yang belum tahu Islam. Sebetulnya kerajaan Islam Nusantara ini sangat banyak. Tentu saja saya menuliskan hanya 3. Sebetulnya ada kerajaan Demak, kerajaan lain. Di sini ada kerajaan Perlak di Aceh Timur, Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, dan kerajaan Malaka di Jawa Timur. Nah, untuk ide kegiatan peserta didik, kalau misalnya Bapak Ibu guru ini bukan pusing ya, karena materinya ini too much banget dan anak-anak pun perlu paham, barangkali anak-anak bisa membuat mini drama atau rekaman video dengan memilih salah satu tema kerajaan Hindu-Buddha ataupun kerajaan Islam, di mana mereka di situ bisa dikembangkan tidak hanya pengetahuannya saja, tapi kreativitasnya dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa mengembangkan apa yang mereka bayangkan tentang cerita tersebut. Seperti itu. Dan ini sudah saya coba dan hasilnya lumayan bagus. Bahkan di luar ekspektasi saya bahwa mereka adalah anak-anak yang kreatif dan juga hebat. Seperti itu. Kita masuk ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sebetulnya ada 3 loh. Yang pertama produksi, kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Untuk produksi, tujuan produksi itu sebetulnya apa sih? Karena judulnya saja produksi. Orang yang buatnya adalah produsen. Nah, membuat sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Dan juga untuk alat pemuas diri manusia ketika kebutuhan itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada distribusi. Oh ya, untuk jenis dan faktor produksinya ada di slide selanjutnya ya. Yang kedua ada distribusi. Distribusi itu artinya penyaluran barang pada konsumen. Jadi setelah dibikin, terus disalurkan. Tidak mungkin hanya didiamkan saja kan, tapi disalurkan kepada yang butuh.
atau konsumen. Terbagi 3, ada distribusi langsung, semi langsung, dan juga tidak langsung. Untuk langsung tanpa perantara, semi langsung melalui perantara. Tidak langsung yaitu melalui perantara tersebut bukan merupakan milik perusahaan atau kepada orang ketiga kayak gitu, tidak langsung itu ya. Untuk konsumsi itu sendiri merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia melakukan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Secara umum, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Ya, orang yang mengkonsumsi barang disebut konsumen ya, contoh. Nah, ini adalah penjelasan jenis produksinya. Jenis produksi ini sendiri terbagi dalam 5. Yang pertama adalah ekstraktif, kedua agraris, ketiga industri, keempat perdagangan, dan yang kelima adalah jasa. Nah, untuk ekstraktif sendiri, jadi ngambil langsung dari alam. Contohnya apa? Tuh kayak yang gambar paling atas, yaitu mengambil ikan di laut, karena mereka tidak butuh olahan kan, seperti itu. Untuk agraris sendiri, yaitu dengan cara mengolah sumber daya alam terlebih dahulu, hingga menghasilkan hasil baru. Lebih ke arah pertanian, atau perikanan juga bisa. Untuk pertanian sendiri, ini kayak ada kebun stroberi kan. Stroberi nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu aja, tapi kita harus tanam, kita harus rawat, jaga, terus akhirnya ada deh stroberinya. Sama halnya dengan kebun kelapa sawit, sama halnya dengan pemeliharaan ikan bandeng. Seperti itu. Yang ketiga ada industri. Kalau udah di bayangan kita, industri adalah perusahaan besar yang mengolah dari tadinya bahan mentah jadi bahan baku atau bahan setengah jadi barang jadi kayak gitu kan ya. Nah, di sini contohnya yaitu industri sepeda motor, industri makanan, dan industri mobil apapun itu. Yang keempat ada perdagangan. Perdagangan kegiatan yang dilakukan perdagangan berhubungan dengan penyaluran hasil produksi dan produsen kepada konsumen. Dengan kata lain, perusahaan ini melakukan kegiatan jual beli barang sehingga terjadi perpindahan hak milik dari barang tersebut. Ya, contohnya warung Madura atau warung-warung lainnya. Untuk jasa, ini bergerak dalam bidang pelayanan, ini ketutup ya, pelayanan itu. Salon, kalau salon itu termasuk perdagangan atau jasa, Bu? Nah, salon itu sendiri, kalau misalnya dia menjual produk, otomatis itu disebutnya produksi perdagangan. Tapi kalau misalnya dia juga creambath gitu ya, creambath terus potong rambut, itu kan yang dibilang adalah jasanya. Sini ada gambar guru juga. Guru juga merupakan produksi jasa ya. Dokter, hakim, jaksa, seperti itu. Itu kan termasuk jasa. Tidak ada barang yang dia jual gitu ya kan. Faktor produksi ini sendiri ada yang asli, ada yang turunan. Kan produksi itu tidak hanya bahan pokok aja ya, tapi butuh juga tenaga kerja, terus juga modal, dan juga kewirausahaan turunan. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih adalah pelaku ekonomi, terbagi dalam 4. Ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Untuk rumah tangga produsen, ini ada yang kepemilikannya ini terdiri dari rumah tangga produsen milik negara dan swasta. Gitu. Untuk konsumen, adalah sekelompok masyarakat baik individu maupun kelompok yang melaksanakan konsumsi atas hasil produksi baik barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen dengan konsumsi barang produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sekaligus sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi, investasi ke perusahaan untuk mendapatkan bunga atau dividen atau laba. Nah, untuk rumah tangga pemerintah ini seperti BUMN dan juga BUMD gitu ya, yang melaksanakan kegiatan
ekonomi, seperti misalnya BUMN itu sendiri seperti PLN atau POS. Itu kan ada barang dan jasa yang dilakukan, yang ditransaksikan seperti itu. Masyarakat luar negeri. Nah, kita tidak berdiri sendiri, otomatis kita juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Seperti halnya apa? Seperti ekspor impor, lalu juga menyediakan tenaga kerja ahli, investor, gitu ya. Kadang kita juga jika memiliki kekurangan dana, kita juga bisa meminjam salah satu sumber dana dalam pembangunan nasional. Oke, seperti itu. Jadi demikian penjelasan dari saya. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat atau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.